moderator. Kelihatan enggak? Nah, gini aja, ayo. Langsung. Jangan lupa di videoin. Bilang, Kakek sore Rabun Jawa aku. Pancasila. Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Selanjutnya, Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selain itu, nilai Pancasila juga dapat diartikan sebagai cita-cita bangsa. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi visi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Majapahit. Majapahit sekitar abad 14, di mana yang tertuang pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Panca pada 1365 dan kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pancasila menurut para ahli. 1. Pancasila menurut I.R. Soekarno. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. 2. Pancasila menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi. Atas dasar peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila menurut Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Proses perumusan dan pengasahan Pancasila pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang mengumumkan kepada dunia bahwa akan memerdekakan Indonesia. Tetapi kedudukan Jepang didesak oleh tentara sekutu, maka tanggal 28 Mei 1945 BPU PKI dilantik oleh Genseikan dengan susunan sebagai Ketua Dr. Rajit Mawindyo-Diningrat, Ketua Muda Raden Panji Suroso, Ketua Muda dari Jepang Ichiban Ase, anggotanya 60 orang. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dilaksanakan sidang pertama, yaitu untuk mempersiapkan rancangan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, Profesor Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. 5 asas dan dasar itu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Supomo, 1 asas persatuan, asas mufakat dan demokrasi, asas keadilan sosial, asas kekeluargaan, asas musyawarah.
Yang terakhir oleh Soekarno, 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 5. Dasar Pancasila yang dibuat Soekarno memiliki kejulukan Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau dasar. Setelah Soekarno pidato, maka dibentuklah Panitia 9 atau panitia kecil. Yang terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Ir Soekarno. Dan anggotanya Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Muhammad Atta, Haji Agus Salim. Panitia ini bertugas untuk memeriksa usul-usulan yang masuk, menampung dan melaporkannya kepada sidang pleno BPUPKI. Yang kedua, oleh karena itu seluruh anggota BPUPKI diperintahkan untuk mengajukan atau usul secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1945. Suaranya jangan Sidang BPUPKI kedua, itu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ia untuk mempersiapkan rancangan hukum dasar. Pada tanggal 10 Juli 1945, Panitia 9 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Jadi, Panitia ke-9 itu ada 2 golongan, pihak Islam dan pihak kebangsaan. Dan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan sidang menganjurkan agar Panitia 9 meneruskan tugasnya menyusun rancangan hukum dasar. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli, Ir Soekarno menyampaikan konsep rancangan hukum dasar beserta penjelasan dan usul Dr. Muhammad Atta tentang hak-hak asasi manusia. Tanggal 16 Juli menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Dengan ditutupnya sidang BPUPKI yang kedua, maka tugas BPUPKI dianggap selesai, kemudian dibubarkan untuk melanjutkan tugas BPUPKI, maka dibentuklah PPKI. Keputusan sidang pleno PPKI. Yang pertama, mengesahkan UUD Republik Indonesia dengan jalan menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Menetapkan rancangan hukum dasar dengan beberapa perubahan dengan UUD Negara Republik Indonesia yang dengan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk komite nasional yang dikenal dengan Badan Musyawarah Darurat. Zahida, cok cepet-cepet Yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dari mana? Kamu jelasinnya kecepatan. Ya. Jadi tanggal 7 September 1945, Menteri Perdana Jepang menjanjikan Indonesia akan merdeka, tetapi Jepang terdesak oleh sekutu, maka BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Genseikan yang diketuai oleh Dr. Rajitman Widyodiningrat, Ketua Muda oleh Raden Panji Suroso, Ketua Muda dari Jepang Ichibangase, dan anggota BPUPKI 60 orang. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama membicarakan tentang rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Dan ada 3 tokoh yang mengusulkan tentang rancangan dasar negara Indonesia. Yang pertama Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar itu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Yang kedua, Supomo. Pertama, asas persatuan. Yang kedua, asas mufakat dan demokrasi. Yang ketiga, asas keadilan sosial. Yang keempat, asas kekeluargaan. Dan yang kelima, asas musyawarah. Yang terakhir, I.R. Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah Soekarno mengadakan pidato, maka dibentuklah panitia kecil, yaitu Panitia 9, yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Dan anggotanya adalah Kiai Bagus Haji Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Adi Kusno Cokro Suyoso, Muhammad Atta, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 ini bertugas untuk memeriksa usul-usul yang masuk dan menampung dan melaporkannya kepada sidang pleno BPUPKI yang kedua. Oleh karena itu, seluruh anggota BPUPKI diperintah untuk mengajukan usul secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1945. Dan sidang BPUPKI yang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk mempersiapkan rancangan hukum dasar. Jadi yang pertama dasar negara, yang kedua hukum dasar. Pada tanggal 10 Juli, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 yang dilaksanakan 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang pertama, isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 15 sampai 16 Juli, I.R. Soekarno menyampaikan konsep rancangan hukum dasar beserta penjelasannya dan usul Dr. Muhammad Atta tentang hak asasi manusia. Tanggal 16 Juli, para anggota BPUPKI menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh panitia perancang hukum dasar. Dengan ditutupnya sidang BPUPKI yang kedua, maka tugas BPUPKI dianggap selesai, kemudian dibubarkan dan dilanjutkan oleh PPKI, maka dibentuklah PPKI. Keputusan sidang pleno PPKI. 1. Mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan jalan A. Menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. B. Menetapkan rancangan hukum dasar dan beberapa perubahan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia yang dikenal Badan Musyawarah Darurat. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Sebentar. Ya, silakan bertanya. Nama saya Dini Aminarti. Saya ingin bertanya. Insinyur Soekarno dalam berpartisipasi dalam perumusan dasar negara mengusulkan rumusan Pancasila, rumusan Trisila, dan rumusan Ekasila. Yang ingin saya tanyakan, mengapa rumusan dalam Ekasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang berbunyi ketuhanan ada dalam poin ketiga, tidak dalam poin yang ke-1. Dan pertanyaan saya yang kedua, dan mengapa dari ketiga rumusan yang disampaikan oleh Soekarno, yang paling ditonjolkan adalah rumusan Pancasila? Berikan penjelasan mengenai ini. Terima kasih.
Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Yang pertanyaannya Mbak Dini yang pertama bisa diulang kembali. Mengapa rumusan dalam Ekasila Bentar Mbak. Mengapa rumusan Ekasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno kan Soekarno. Terus Mbak. yang berbunyi ketuhanan ditempatkan di poin ketiga. Sebentar itu dulu. Kalau pertanyaan yang kedua, Mbak Dini bisa diulang pertanyaan yang kedua. Mengapa dari ketiga Dari ketiga,
rumusan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno Terus, yang paling menonjol adalah rumusan Pancasila. Mungkin ada pertanyaan yang lain selagi menunggu jawaban yang dari Mbak Dini. Saya ingin Saya bertanya. mau bertanya. Iya, silakan. Saya Alfiantika. Saya mau bertanya, apa pendapat Mbak mengenai rumusan Insinyur Soekarno dalam Ekasila? Terus maksud yang ingin disampaikan oleh Soekarno dalam usulan ini itu apa? Mohon penjelasannya.
bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaannya, apa pendapat Mbak mengenai rumusan Insinyur Soekarno dalam Eka Sila? Terus maksud yang ingin disampaikan oleh Soekarno dalam usulan ini itu apa? Sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan yang barusan itu. Ketika pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila itu karena ia ingin membangun kesinambungan antara pikiran awalnya dan ide dasar negara, sebab apa yang disebut Trisila itu ialah ide awal yang ia gagas sejak 1930-an hingga 1940. Itu toh, Mbak. Sebagaimana diketahui Trisila berisi sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dalam bilangan Pancasila, Trisila, dan Ekasila bukan pilihan numerik. Ketika menyebut perasaan yang dimaksud sebenarnya ialah perasaan konseptual. Sosionasionalisme merupakan kesatuan sila kebangsaan dan dengan kemanusiaan. Apa ada yang bisa menambahkan jawabannya? Untuk yang pertanyaan pertama, kenapa Ekasila kan berisi tentang gotong royong? Kenapa gotong royong? Karena itu bersangkutan dengan Trisila dan Pancasila, kayak sila yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu berbangsa, semua bangsa, semua negara itu harus mempunyai Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang nggak punya Tuhan, nggak punya agama, kayak gitu. Terus di Islam, di semua agama juga pasti kan diajarkan bahwa semua tuh harus gotong royong, semua harus menghargai satu sama lain. Kayak di Islam contohnya kita
setiap Ramadan itu ada namanya zakat fitrah. Nah, itu kita dalam agama itu juga diajarkan tentang gotong royong kayak gitu. Jadi kenapa Eka Sila itu isinya gotong royong? Karena di Eka Sila itu bersangkutan dengan sila-sila yang sebelum-sebelumnya, Pancasila dan Trisila. Ada yang bisa menambahkan atau mungkin kurang puas untuk jawabannya? Sudah puas, Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Muhammad Rafli. Bagaimana menurut Anda mengenai usulan yang disampaikan oleh Soekarno dalam rumusan Pancasila, mengapa sila ketuhanan ada dalam poin kelima? Apakah menurut Anda sila ketuhanan tidak begitu penting seperti sila yang lain? Boleh saya bertanya sekarang? Iya, pertanyaannya apa? Saya Dian Cayaning Fitri ingin bertanya, bagaimana kelanjutan dari dibentuknya Pancasila sebagai dasar negara? Maksudnya, dalam perumusan memiliki hasil akhir yang seperti apa? Terima kasih. Bagaimana kelanjutan? Dari dibentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya dalam perumusan tersebut itu memiliki hasil akhir seperti apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dian Cahyani. Jadi, setelah keputusan Piagam Jakarta, yang pertama kan tadi ketuhanan dengan menjelaskan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Tapi pada waktu disahkan dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, itu sudah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setelah proklamasi sore harinya itu ada peristiwa penting, yaitu pembantu Laksamana Maida itu memberitahukan kepada Muhammad Atta bahwasannya wakil-wakil Indonesia bagian timur di penguasaan Angkatan Laut Jepang itu tidak menerima tentang sila yang pertama. Maka terjadi kayak bukan peperangan tapi perpecahan. Maka dari itu Muhammad Atta dan yang lainnya memberikan usulan kalau misalnya yang sila pertama diganti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada waktu tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI itu sudah menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena sore harinya setelah proklamasi itu sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena terjadi konflik tadi yang dari timur wilayah Indonesia itu tidak setuju dengan yang sila pertama. Bisa dipahami atau mungkin kurang paham?
Bisa, terima kasih atas penjelasannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rafli. Menurut saya ketuhanan tuh kenapa di akhir bukan karena ketuhanan itu tidak penting, tapi dari ketuhanan itu mencakup semuanya dari sila pertama sampai sila keempat. Jadi Soekarno kenapa kebangsaan Indonesia yang pertama? Karena Soekarno tidak menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ateis atau membunuh bangsanya sendiri. Terus yang kedua, kita diajarkan dalam agama itu saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, dan tidak boleh adanya terpecah belah. Jadi kita harus contoh mufakat atau demokrasi. Dalam musyawarah kita nggak boleh namanya egois. Jadi satu menghargai satu sama lain, saling tolong menolong satu sama lain. Seperti itu. Mungkin Muhammad Rafli ada yang kurang paham atau tidak puas untuk jawaban. Puas, oke, mantap. Ada pertanyaan lain mungkin? Maaf Mbak, mau tanya. Ya, silakan. Saya Karisma, mau tanya ini, isi dari Kitab Negara Kertagama yang bersangkutan dengan Pancasila itu apa? Dan hubungannya dengan Pancasila yang sekarang itu menurut Mbaknya apa? Isi dari kitab Negara Kertagama. Kalau untuk isi kitab Negara Kartagama itu menceritakan banyak hal tentang raja-raja dulu. Jadi banyak kerajaan dan tentang upacara serada wilayah kerajaan Majapahit. Negara-negara bawahan Majapahit. Ya. Dan mengetahui asal-usul kerajaan Majapahit dari pandangan sosial, politik, dan ekonomi. Apa ada yang ditanyakan lagi?
Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada. Sudah cukup? Presentasi pada sore hari ini saya tutup. Pertanyaan Mohon saya, maaf apabila kenapa? Apa? saya belum dijawab. Yang mana ya? Yang pertanyaan Yang kedua, Mohon maaf pertanyaannya yang bisa diulang. yang ingin saya tanyakan, mengapa rumusan dalam Trisila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang berbunyi ketuhanan ada dalam poin ketiga, tidak dalam poin yang ke-1. Dan yang kedua, mengapa yang ketiga dari ketiga rumusan yang disampaikan oleh Soekarno, yang paling ditonjolkan adalah rumusan Pancasila. Berikan penjelasan mengenai ini yang tadi itu. Untuk Trisila, kenapa ketuhanan di nomor 3? Karena untuk Trisila, isi Trisila sendiri itu, yang pertama, sosionasionalisme. Jadi, dia itu penggabungan dari kebangsaan Indonesia dan internasionalisme. Jadi, ketuhanan itu, kenapa di sila ketiga? Karena mencakup dari sosionalisme dan sosiodemokrasi. Maksudnya, bangsa Indonesia semua itu harus beragama. Semua bangsa dan negara itu harus beragama. Tidak boleh yang tidak beragama. Dan sosiodemokrasi untuk keterkaitannya itu jadi semua bangsa Indonesia itu tidak ada namanya batasan untuk beragama. Semua leluasa untuk beragama, tidak adanya paksaan untuk beragama. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi intinya maksudnya ketuhanan itu menjadi pokok dari kedua usulan yang tadi, gitu Mbak? Iya, saling berkaitan antara sila pertama, kedua, dan ketiga. Berkaitan dan bersinambungan, maksudnya gitu? Iya.
Untuk kenapa dipilih Pancasila, tadi udah dijelaskan sama Anggun bahwa Trisila dan Ekasila itu usulan Soekarno sudah dari lama, sudah dari 1930. Jadi waktu sidang BPUPKI pertama, Soekarno mengusulkan pertama tentang Pancasila. Jika Pancasila itu tidak diterima, maka Trisila dan Ekasila, Soekarno itu sudah mengeluarkan usulan tentang Trisila dan Ekasila. Seperti itu. Dan ternyata untuk anggota BPUPKI menerima tentang Pancasila, mengesahkan. Jadi dia anggota BPUPKI itu menerima usulan yang Pancasila, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Mbak Dini kurang jelas. Tidak, terima kasih sudah jelas. Sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari yang lainnya. Kalau nggak ada yang bertanya, presentasi sore hari ini akan saya tutup. Terima kasih atas Perhatiannya. Iya, saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dan kurang jelas atas tutur kata atau ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.